Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihil kiramin nubala wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqwa fa innahu qad faza man ittaqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, khususnya alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini. Kita dijadikannya bagian dari orang-orang yang memakmurkan rumahnya, bisa selalu dapat undangan ke sini dan bisa kita kabulkan. Andainya kita dijemput oleh Allah sampai ajal dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan husnul khatimah. Dimanapun acara di rumah Allah, kita bagian yang tak terpisahkan daripadanya. Apalagi kalau jadi panitianya, apalagi sebagai pendirinya. Oleh itu semoga Allah limpahkan pahala kepada semua kita, khususnya yang telah Allah berikan kelebihan untuk menjadi pembangun, pengurus, dan pelaku daripada segala kegiatan di masjid. Di dunia lekat dengan jalannya, kita tak terpikat oleh berbagai subuhat, karena memang jalannya adalah jalan yang ke surga paling dekat. Jadi tidak usah belok-belok. Kalau ada jalan lurus, jangan belok-belok. Kalau ada jalan tol, jangan banyak exit. Banyak exit padahal ke kampung tuh, tidak jadi sampai. Oleh sebab itu ketika nyetir jangan banyak menoleh, nanti kita bisa rem mendadak atau bisa menabrak. Oleh sebab itu jalan fokus dan siapkan kartu untuk bayar kaum muslimin dan muslimah, dan siapkan napas panjang, kemudian siapkan jangan dalam kondisi saraf tegang, tapi selalu dalam keadaan tenang. Hindari mengantuk ketika menyetir. Kalau acu saya ini kalau ngantuk nyetir katanya berhenti dulu. Itu nasihat beliau. Di posan tawi kan boleh ngantuk jen tawin berhenti dulu. Ambo setuju. Lah kodok praktek nanti. Lah dokek sampai rumah ngantuk lolok pom bensin dulu. Alhamdulillah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Selanjutnya terima kasih kepada semuanya, khususnya pengurus Masjid Al-Madinah
yang telah memberikan kesempatan ini. Sebab kalau tidak ada izin, tidak dapat duduk sini. Ya, rela beliau nyuruh saya duduk di atas, beliau di bawah. Ini luar biasa. Man tawadha'a lillah rafa'ah. Siapa yang tawaduk karena Allah, Allah pasti angkat tinggi-tinggi. Kemudian mungkin kaji kita akan berseri, yaitu kita pakai kitab. Dia tidak tebal asalnya, kecil, tetapi setelah disarah jadi tebal. Nah, saya sudah berniat mensyarah, orang lebih dulu menyelesaikan, karena sudah berapa kali pelajaran ini sudah saya sampaikan sejak di Madinah lagi dengan kawan-kawan kami baca. Ternyata ini di antara nasihat-nasihat yang ditulis oleh para ulama, menurut yang saya ketahui, ini yang paling banyak dibaca juga oleh para ulama setelah penulis lama meninggalkan kita. Oleh sebab itu, kalaupun kita tidak ulama tapi menyerupai ulama, tashabbuh bil ulama, mudah-mudahan mendapat barakahnya. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena menyerupai, meniru-niru orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Saya ikut-ikut aja. Oleh sebab itu, karena mereka banyak mengambil faedah dari sini, mudah-mudahan kita juga tak ketinggalan mengambilnya. Yang kedua, Imam Al-Baji rahimahullah, dia di kalangan para ulama adalah orang yang paling kesohor. Di masanya Imam Mazhab Maliki paling terkenal di Andalus, khususnya di Bajia atau di Isbilia. Kalau sekarang lebih antum kenal dengan Sevilla FC. Sevilla FC salah satu klub sepak bola terkenal nasional di Spanyol. Ya, kalau tidak sepak bola tidak habis, ada terpaksa sombong. Sevilla, Isbilia. Nah, beliau berasal dari sini. Cuma dikenal bukan melalui bola kaki, tetapi adalah melalui ilmu yang ada dalam hati. Itulah Imam Abul Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad ibn Ayyub ibn Waris At-Tujibi Al-Andalusi Al-Baji Al-Ishbili. Menurut catatan ibunya mencatat beliau lahir pada tahun 403. Ibu saya menghafal, sehingga riwayat kelahiran saya pun dua. Riwayat yang paling masyhur 11 Januari 1971. Ini riwayat abang paling tua, Uwo. Riwayat kedua 1 bulan 11 tahun 71. Ini riwayat ibu saya. Kalau dipakai qawaid tarjih, riwayat ibu saya lebih rajih, lebih kuat. Lebih kuat karena dia pelaku sejarah. Cuman karena di dokumen resmi tanggal 11 Januari itu yang diakui. Kadang-kadang yang sahih kalah masyhur dari yang tidak sahih. Itu biasa dalam sejarah. Oleh sebab itu, makanya saya kelihatan lebih mudah dari, ya kalau antum lihat 11 Januari enggak percaya tuh, bahasanya lebih mudah dari 71 itu. Ustaznya itu rahasia. Imam Al-Baji rahimahullah lahir tahun 403, berarti ulama abad kelima. Subhanallah, dari abad kelima, awal 400-an. Kita sekarang berada di pertengahan 1400-an. Berarti sejak 1000 tahun kitabnya masih eksis sampai sekarang. Maka patutlah kita untuk mengambil faedah dari kitab ini. Apatah lagi, saya baru dapat kiriman istimewa dari Madinah, yaitu kitab ini. Saya punya dulu naskah ini. Ini penulisnya Al-Baji, muhakkiknya dari Maroko, yaitu Islam bagian barat juga,
teman sekamar tapi senior saya. Di waktu mentahqiq saya ikut membaca manuskripnya. Makanya saya ingin juga ya karya itu atau setidaknya jasa itu nak dihidupkan juga supaya dapat pahala juga untuk penulisnya, muhaqqiqnya, termasuk kita yang membacanya insyaallah taala. Ketiga, memang kalau kita langsung menasihati anak kadang-kadang berat juga cuy. Inyolah doktor awak satu boleh tapi lah anak ke ndak mau dinasihati. Akhirnya pasal melalui kitab-kitab seperti ini, mudah-mudahan didengarnya. Ma'asyiral kiram. Yang kedua, ayah-ayah kini pemalu-pemalu. Kalau minta nasihat anak PK amak. Semua mak menasihati. Akhirnya amak lebih ditinggikan daripada ayah. Padahal ayah itu harus mengambil fungsi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka sebenarnya dalam Al-Qur'an pendidikan anak itu lebih banyak disandarkan ke ayah daripada ke ibu. Hari ini enggak, lebih banyak ditangani oleh ibu, termasuk saya korbannya. Saya termasuk korbannya nih. Pasalnya gara tuan-tuan juga. Sini bikin jadwal, sana bikin jadwal. Nah, makanya saya akali juga. Ya akali juga. Kadang-kadang saya sengaja ajak ibunya dan anaknya sekali dalam ceramah ini. Enggak mau ibunya, anak saya bawa. Mudah-mudahan mereka dengar nanti. Ya, mudah-mudahan mereka dengar. Kemudian pagi-pagi saya siap jadi SH. Sopir harian ya untuk ngantar, dan siang saya kadang-kadang harus mengambilnya ke sekolah. Itulah diantara cara untuk mengurangi korban tadi ya, korban akibat kegiatan yang terlalu banyak di luar. Kalau gitu kalau mau coba batalkan cuy ya, supaya dan hari libur dan gitu minimal sekali sebulan lah di Ahad pertama gitu. Apa aja boleh minta cuti anak. Tapi kama qala al-arab, atau kama qala ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Tidak bisa dicapai semuanya, maka setidaknya jangan ditinggalkan seluruhnya. Wallahu musta'an. Jadi dapat saya hadiah istimewa dari salah seorang, ya dia menganggap saya sebagai gurunya. Kalau anak berguru kawat lope je lah ya. Nah, ya walaupun tidak banyak ketemu, tapi alhamdulillah sekarang sedang studi di Universitas Islam Madinah. Yaitu saudaraku, yaitu Yami Amanda Abu Ibrahim. Semoga Allah senantiasa berikan taufik. Kalau saya melihat, mudah-mudahan menjadi pencerah masa depan insyaallah di Riau ini, amin ya rabbal alamin. Zadahu hirsan wa taufiqan. Ini ditulisnya langsung di sini. Hadiah ila fadilatul Syekh Dr. Dasman Yahya Ma'ali wafaqallah min muhibbikum Abu Ibrahim. Dari yang mencintaimu Abu Ibrahim Yami Amanda. Wa ana ahibbuhu kama ahabbani fillah. Semoga Allah mencintainya karena cintanya kepadaku karena Allah SWT. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, itulah sebabnya saya pilihkan kitab ini. Saya tidak akan minta voting. InsyaAllah tuan-tuan pasti setuju ya, pasti setuju ya, karena masing-masing kita jadi ayah, punya anak, kadang nak menasihati tuan-tuan, kadang susah menasihati kan. Datang orang, Ustaz tolong beri nasihatnya, tetakan awak perlu nasihat. Banyak orang nak menikah minta nasihat pernikahan, padahal Allah lama tak nikah. Awak dah lama dah nak nikah, jadi payah juga. Nah, lama nak nikah. Tapi apa boleh buat? Nabi katakan, "Idza stansahakum akhukum fansahu." Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Oleh sebab itu, ini bagian, mudah-mudahan nanti sampai di rumah, nak ada nasihat Imam Al-Baji untuk anaknya. Tolong dengarkan. Ndak amuh dia ayah, ndak apal dia ayahnya. Akhir rekaman. Ada rekaman. Apa nomor? Hak TV, Hak TV. Si kamu nomor? Saudi TV. Kamu nomor? Jelly TV. Masa banyak, masya Allah. Jadi jangan suruh kasih aja. Ya rekaman, tolong dengarkan. Nah, lama-lama so tertariknya.
akhirnya jadi jemaah Al-Madinah. Itu lama kosen, ya. Memang ayah istimewa. Itu dia ayah ada sujud pada lu ngaji. Nah, kan itu kan. Akhirnya Niko jadi. Nah, alhamdulillah. Akhirnya ayah dan anak sama-sama ngaji. Baru tadi pagi datang seorang anak, masya Allah, ngajak ayahnya jauh dari Bengkalis nak berjumpa dengan anak. Apa sebab? Rupanya dia sering nonton di video-video dia buat nangkut di rumah. Kalian salah. Jadi gara-gara aja buat video udah ngoneknya ndak amu sudah itu kuliah lah, kecuali maju nak belajar agama, nak jadi ulama. Aduh ndak salah rumah. Ndak salah nak nangkom buat. Dan si ceraman pandainya memang buat turun dan pandai lah. Semoga Allah jadikan sebab kebaikan sehingga orang dapat hidayah, kita pun dapat pahala. Dan aku dapat bagian tu. Jadi seolah dapat bagian, alhamdulillah. Semakin banyak orang di sini, insyaallah semakin banyak pahalanya. Wallahu musta'an. Baik, karena sekalian tidak perlu dipanjang-panjang mukaddimah. Beliau ya diwafatkan tahun dilahirkan tahun 403 Hijriah. 403 Hijriah. Wafat sudah apa? Sudah selesai wafat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati, beliau diwafatkan tahun 474. Jadi berapa tahun umur? 70 tahun. Hah? Berapa dia satu? 404 wafat 474. 70 tahun. Jadi pas jatah umur kita. Nabi katakan a'maru ummati ma baina 70 ila 60. Umur umatku antara 70 dan 60. Wa qalla man jaza zalik atau yajuzu zalik, sedikit yang melampaui. Kalau bisa awak minta juga. Belum dalam ketaatan, tapi jangan sampai pikun dah. Apalagi jadi majzub. Ada nauzubillah. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita langsung ajalah ke perkataan beliau. Mudah-mudahan ya, biasanya kalau di kampus dulu mukaddimahnya sampai 5 pertemuan ya Pak ya. Kalau kita tidak pakai mukaddimah langsung lagi isi juga. Nah, deta sobon ya. Yang mukaddimah kan ada dulunya. Kalau lagi isi langsung dari Imam Al-Baji rahmatullahi alaih. Itu sabun ya. Imam Al-Baji ulama besar. Dia sampai belajar ke Baghdad. Coba bayangkan, dari Spanyol sampai ke Irak. Awak masa dari bawah kata tidak bisa. Dari Jalan Agus Salim ke Jalan Lingkar. Berapa jam loh? Hah? Atau dari Jalan Pramuka ke Jalan Lingkar. Beliau jauh dari sana, dari Esbilia, dari Spanyol sampai ke Baghdad, sampai Makkah, Madinah. Dulu perjalanannya naik onta, kadang jalan kaki, di jalan bertemu dengan banyak serigala. Nah, bukan baksri. Nah, serigala. Iya. Apalagi tuan-tuan tahu yang namanya padang Sahara Afrika itu adalah singa-singa yang paling ganas di sana. Makanya kalau singa padang Sahara harus takut antum. Dulu anak ketika pulang pertama disuruh ceramah di IKMI waktu itu. Saya tengok singa podium banyak kan. Wah, ini dengan singa podium ini agak takut juga, ngeri-ngeri sedap saya bilang. Cuman saya jadi bersemangat, ingat saya singa padang pasir. Ya, singa padang pasir. Berapa singa podium tentu menanglah singa padang pasir. Apalagi wak pegang podiumnya juga. Podium lawak juga pegang kan. Alhamdulillah. Tapi kalau udah turun mereka yang kuasai. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kitab ini naskahnya hanya satu, manuskripnya. Kemudian ditemukan kembali di Ascorial di Spanyol. Di Spanyol itu ada pustaka namanya Ascorial. Di bawahnya pustaka banyak kitab-kitab ulama Islam di dalamnya, dan di atasnya gereja. Di atasnya gereja.
Jadi orang dulu, orang-orang non-muslim saja nyimpan kitab kita. Masa kita tidak mau nyimpan kitab kita? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kitab-kitab kita, tulisan-tulisan ulama Nusantara ini banyaknya di Belanda, bukan di kita. Diangkut oleh mereka ke sana. Karena kita kan tidak perlu dokumen, tidak perlu buku kan, yang perlu ubi dan jagung, sagu dan sebagainya. Nah, kalau dapat itu buat buil lah. Nah, kalau buku tidak begitu diperlukan. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kitab ini seperti yang kita katakan tadi banyak dibaca oleh para ulama, apalagi tulabul ilmi, karena isinya yang subhanallah. Taulah tuan-tuan dan puan bahwa nasihat dari seorang ayah kepada anak itu pasti lebih ikhlas dari nasihat selain ayah kepada anak. Makanya nasihatnya sangat mengena, sangat mengena. Nasihat orang lain kepada kita belum seperti nasihat seorang ayah kita kepada kita. Karena kan sering kita lebih ingin anak kita lebih hebat dari kita, betul kan? Kita ingin anak kita lebih hebat dari kita, ingin lebih kaya dari kita, ingin lebih cerdas dari kita, ingin lebih saleh dari kita. Apa sebab? Apa sebab? Kalau anak lebih saleh, mati kita untung juga. Anak lebih kaya, mati kita sedekah untuk kita juga. Ya kan? Kalau anak lebih cerdas, tidak bisa dia meninggalkan nama kita. Coba lihat Desmond, Yahya, tidak bisa meninggalkan. Akhirnya Yahya pun terkenal kemana-mana. Kadang-kadang orang manggil saya Yahya, tidak Desmond. Ayat dia mau deh. Untuk lele-lele kodok kalu kalau sampai di kampung warna waya dia nang sebut aja. Nah, kalau dulu kan tidak boleh nyebut waya, nah, lambatnya budaya Yahya-nya. Kalau udah lu ngelagak dah. Tapi alhamdulillah rupanya biasa nih. Bahkan orang Arab banyak ayahnya dengan anaknya sama namanya. Bahkan datuknya itu juga namanya. Setiap kalau bapak coro bini memang ayah Yahya, anak Yahya. Apa sebini nak memang wana? Apanya? Yahya-nya aja. Kau memang nama ke dia? Enggak. Makanya biasanya dia pakai kunyah orang Arab itu untuk membedakan anak dengan ayah. Ketika manggil ayah bilang ya Aba Yahya. Ketika nyemul anaknya baru sebut ya Yahya. Jadi langsung paham nih. Ayah Yahya, gitu lebih kurang. Jadi tidak bisa anak seterkenal apapun mesti bawa nama orang tuanya. Makanya dalam sejarah sering kita lihat bila ayahnya terkenal, terlalu terkenal, anaknya payah untuk mengatasi ayahnya, anaknya. Makanya eloklah ayah tidak terkenal bodoh lah. Tapi tidak terkenal ayah payah juga kita nak membanggakan. Akhirnya kita pun termotivasi. Saya harus lebih dari ayah saya. Akhirnya kalau dia lebih dari ayahnya akan lebih terkenal. Misal Imam Ahmad rahimahullah, ayahnya terkenal, anaknya sampai orang mengatakan kalau di sisi ibadahnya lebih dari ayahnya. Sehingga Abdullah juga terkenal. Tapi karena Imam Ahmad mazhabnya diriwayatkan, dikembangkan, sehingga Ahmad ayahnya lebih dikenal. Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Ibnu Abi Hatim itu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali, anak Abu Hatim ar-Razi. Tapi ayahnya sudah terlanjur terkenal. Tapi karena dia hebat, karena menyalin ilmu ayahnya, ilmu pamannya, ilmu mamah. Karena Abu Hatim dan Abu Zur'ah bermondo, akhirnya anaknya Abdurrahman menjadi murid keduanya di samping guru yang lain. Akhirnya subhanallah lahir Ibnu Abi Hatim. Ditambah lagi beliau kalau bila salat hampir tak pernah tidak menangis, selalu salatnya menangis. Makanya Abu Hatim Ar-Razi menasihati atau menyarankan kepada jemaahnya jangan disuruh Abdurrahman jadi imam,
Sebagaimana dulu Ibunda Aisyah menyarankan ke Rasulullah SAW ketika Nabi sedang sakit, jangan disuruh Abu Bakar jadi imam. Apa sebab? Sebab kalau dia sudah di imam selalu menangis. Kalau menangis tentu lambat selesai sholat. Itu banyak gawe palu belakang. Sudah itu batuk menular. Batuk menular dalam sholat itu capek menular. Ya, batuk sudut itu batuklah setan tu. Ya, makanya imam lasur sengarati kalau lah 3 kali batuk, tidak ada doa sudah itu coba wasin. Wasin kan sampai 3 kalinya. Kalau lah sampai 3 kali lah sakit tu. Jadi doanya rajul mazkum ya, rajul mazkum. Sama juga kalau batuk lah 3 kali tingkah itu pendek-pendek je lah ayat tu Ustaz Fajar. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia selalu para ulama memulai kitabnya dengan bismillah. Berangkat dari hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus barakahnya, terputus pertolongan Allah dari kita. Maka kita mulai segala sesuatu dengan bismillah. Semuanya, apa saja harus dimulai dengan bismillah. Kalau belajar ilmu dengan bismillah, sebab kalau tidak dengan bismillah, ilmu yang jelas pun jadi kelam, yang menguntungkan jadi dianggap merugikan. Makanya kaum muslimin dan muslimat belajar itu, subhanallah ya, subhanallah, tidak semua orang yang mendengarkan ilmu menerima ilmu. Tetapi kalau dengan bismillah, insya Allah Allah lapangkan dadanya menerima. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, seberat apapun lapang dadanya menerima Islam. Seberat apapun. Coba bayangkan kaum muslimin, di zaman dulu ketika Nabi berdakwah, seperti yang diceritakan disebutkan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali atau Imran bin Husain, ada anak tabi'in yang bilang, enaklah dulu tuan-tuan, paman-paman nih, langsung pergi berjihad bersama Nabi SAW. Imran bilang, la tatamannu syai'an qad najakumullahu min. Jangan kalian berangan-angan dapat ujian yang Allah sudah luluskan kalian daripadanya. Walaqad ra'aituna wa nahnu nu'minu bi Rasulillah. Kami dulu menyaksikan, kami beriman pada Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna aba'ana wa ummahatina finnar. Padahal Nabi mengatakan ayah kami, mak kami, guru kami masuk neraka. Tak berat? Berat tak? Ayah awak disosek-sosek aja, guru awak disesat-sesatkannya. Tapi begitulah. Makanya untung kalian tidak ada di zaman Nabi SAW, karena ada di zaman Nabi itu pilihannya 2, mukmin kafir. Kan ya? Beriman ikut Nabi, tidak beriman kafir dengan Nabi SAW. Kalau zaman kita alhamdulillah ya, walaupun kadang-kadang menolak hadis Nabi ya, karena tidak sesuai dengan keinginan diri, tapi masih ada jalan larinya, yaitu syubhat. Syubhat. Sebab kalau datang Nabi sekarang lalu dia akan sampaikan tidak diikuti, antum tolak, bisa-bisa kita kafir kepada Allah dan Rasul. Tapi hari ini tidak mungkin kita hukum kafir, pasalnya tidak bertemu dengan Nabi. Oleh sebab itu syukurilah ketika kalian tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Berat, kalian tak akan sanggup. Untung kalian diluluskan dari situ tanpa ujian itu. Awak ikut Nabi, sudah itu sabui ayawat di neraka. Jangankan sebutkan ayah kita di neraka, disalahkan saja guru kita, luar biasa balasan fitnah yang akan terjadi. Apalagi kalau dibilang gurunya dalam neraka. Belum dikatakan
di gurun neraka baru disalahkan, ya. Dan itu pun juga tidak secara justifikasi, hanya membahas masalah ini begini-begini, ini dalil, yang sahih ini, yang salah ini. Atau bayang dong gurun kina salah aku tiba-tiba langsung itu dihinanya guru kita, dimasukkan ke neraka guru kita. Oh, nanya buat neraka, begitulah kaum muslimin. Jadi memang hidayah itu bukan barang ringan, tetapi kalau Allah yang lapangkan, dia jadi ringan sekali. Maka mulai bismillah. Maka dari sekarang dimulai bismillah. Insya Allah dengan bismillah segala sesuatunya Allah berkahi, mudahkan, rahmati, lapangkan. Wallahu musta'an. Baru sih baris. Bismillahirrahmanirrahim. Lazim tuh. Wah sudah hilang. Anda dapat sebaris layur sana wabal. Kalau banyak apa ya wabal? Oh. Hah? Ya dulu sahabat belajar 5 ayat sampai hafal dan sampai dapat ilmunya. Tidak banyak. Jadi itu juga. Tidak ikan banyak kaji nur. Ala kulli hal. Kita azan dulu, kita sambung selepas itu.
Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, juga diiringi dengan selawat dan salam. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW melihat seorang sahabat salat dan berdoa, tapi tidak memuji Allah, tidak bersalawat. Lalu Nabi katakan, ajilar rajul, ini orang tergesa-gesa. Iza da'a ahadukum rabbahu falyahmadillah wa yumajjidahu thumma liyusalli alayya. Barang siapa yang berdoa di antara kalian, hendaklah dia memulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca selawat kepadaku, karena di situ keberkahannya. Sebagaimana juga dalam hadis, siapa yang memulai suatu majelis tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepadaku, maka bahwa ajzam majelisnya itu juga terputus keberkahan. Jadi selalu dalam majelis, kenapa? Dalam membuka rapat misalnya, membuka majelis ilmu, membuka dialog, membuka bahkan podcast sekalipun, ya, simposium dan sebagainya, dimulai dengan alhamdulillah minimal wassalatu wassalamu ala rasulillah, biar ada keberkahan di situ. Ya, kadang-kadang orang tuh malu pula mulai dengan alhamdulillah, apalagi kalau sudah bercampur di situ muslim non muslim. Ya, kemudian kita latah pula kadang-kadang kita muslim tapi mengucapkan salam non muslim. Ya, kita salam kita sudah jelas, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu nak ucapkan salam, silakan pula kai salam mereka. Tidak mesti kita muslim mengucapkan salam orang lain. Di mana keharusannya? Ya, kita ucapkan salam kita aja. Ya, soal mereka mengucapkan salam mereka, itu urusan mereka. Ini masalah agama kita. Karena antum ucapkan salam itu, ya, pahala jelas tidak ada, tapi kita takut tasyabbuh dengan, apalagi kalau isinya entah. Kita juga anda tahu, jangan-jangan isinya juga ada mengandung hal-hal yang terlarang dalam agama kita. Nampak berat jadi pejabat. Berat jadi pejabat, makanya tidak usah jadi, tidak usah jadi pejabat. Jadi petinggi itu payah. Kecuali yang benar-benar merasa tinggi dengan imannya. Allah musta'an. Qala al-faqih al-qadhi, berkata al-faqih al-qadhi, beliau juga seorang qadhi dan diberi rezeki dua orang anak, Abul Qasim Muhammad dan Ahmad. Nama anaknya Muhammad dan Ahmad. Ya, anaknya kedua-duanya menjadi juga orang yang berilmu, tetapi karena ayahnya lebih kesohor sehingga anaknya tidak begitu masyhur. Tapi intinya nasihat ini terlihat pada hasil pada anaknya. Wallahu musta'an. Qala al-faqih al-qadhi Abu al-Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'd bin Ayyub al-Baji libnaihi musiyan lahumah. Berkata Imam al-faqih al-qadhi, juga seorang qadhi di Baghdad dulu, Abu al-Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'd ibn Ayyub al-Baji libnaihi musyan bihimah, yaitu untuk kedua anaknya Ahmad dan Muhammad, musiyan lahuma, berwasiat kepada keduanya, ala ma yata'allaqu bi amri dinihima, yang berkaitan dengan masalah agamanya. Memang agama harus didahulukan. Ya, orang yang ingin dapat dunia juga harus mendahulukan agama. Jangan kita kalah, ya, dalam keyakinan oleh seorang penguasa yang disebut kezalimannya,
tak apa lagi, yaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia mengatakan, innallaha takaffala lana rizqad dunya. Allah dah jamin rezeki dunia kita. Wa wakala ilaina rizqal akhirah. Dia sedangkan rezeki akhirat disuruh kita yang cari. Ya, dunia orang tak beragama pun dapat, orang fasik pun dapat, orang kafir pun dapat, apalagi orang beriman. Allah berjanji orang beriman itu, kalau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu sudah dibuktikan. Ya, kalau tuan-tuan, dosa zaman sahabat dah jelas itu. Zaman Umar bin Abdul Aziz ketika pemimpinnya adil, sampai-sampai berserigala juga ikut adil gitu. Coba bayangkan, ikut adil. Di hari dilantiknya Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, serigala berhenti menyerang domba-domba masyarakat, sampai orang-orang yang ada di badu-badu itu, di pedalaman itu heran, apa hari ini? Biasanya tiap hari ibarat musang abi ayam buat tahu dia tiai. Adi bos hari itu ndak ada 3 orang. Esok ndak jora. Heran orang, kenapa? Akhirnya datang berita ya dari kota, hari ini dilantik Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Sampai-sampai disebutkan hari itu buah-buahan saking lebatnya ndak perlu pakai juluk dah. Apalagi pakai lantiang. Awak ndak la sodo balantiang batong katero batu kayu ndak jahil dipilin la patala pengalan ndak jatuh second tatal tamkai. Di zaman itu Masya Allah orang lewat ngambil, bahkan pekebun dia bilang siapa yang lewat kebun saya ambillah semaunya. Kalau kini mandangnya lah bahas lah pakai CCTV roh, lemah hendang ustaz tadi ke Manggaran ni. Saking barakahnya kaum muslimat dirahmati Allah. Sampai-sampai buah delima di masa itu kaum muslimin, buah delima, pernah nengok delima? Hah? Godang apa delima ke awak? Ndak kena kui lah. Jangan orang ndak makan je. Kurus. Tadi cari-cari ke pasar buah. Dapat sengaja terlihat buah delima. Cik paling kadang-kadang kau kadang. Nah, alun basuh tak lima asam tak mani dah ber dah. Ya. Kalau nak nonyong mani so tonyo ke dan mah. Jangan tonton peringkat-peringkat mah. Ya, delima India, Canikongo, delima Mesir dan sebagainya. Yang paling manis ndak apa jarah, tak susah buatnya. Yang paling manis adalah delima Spanyol. Sebab dulu dibawa oleh orang Islam bibitnya ke situ. Wah, aja sana wajah so tuan-tuan. Orang Spanyol tak pandai mandi basabun, dak lula masuk umat Islam pandai mandi. Dulu tak maaf, akramakumullah. Mana teragak muayu situ cangkung. Kadang saya betogak itu. Tapi jalan di dia umah. Sampai datang Islam baru mereka paham bahwa buang hajat itu harus menjauh. Dan harus dibersihkan, harus istinja. Tak mandi orang dulu lah. Kini awak lo belajar kayaknya. Apa sebab? Kita meninggalkan Islam kita. Itu kalau tinggal itu awak jadi ikut lah. Ini kalau ikut tahu di belakang. Ada ikut depan. Makanya jangan ngekor. Sekarang sampai akidah aja ngekor, dia berpikir Yunani kita pakai. Metode pemikiran Yunani tentu akan di belakang terus. Padahal Allah sudah serahkan. Ini Al-Quran, ini hadis. Dipakai juga metode pemikiran Yunani yang disadopsi Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Jahmiyah, kemudian kita ikuti kita. Cara berpikirnya sama. Pada Al-Quran dan hadis sudah jelas terang benderang. Allah musta'an. Wa may yuridillahu yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin dia dapat hidayah, lapang dadanya menerima Islam. Itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram. Di zaman itu delima disebutkan oleh Muzhabi dan Ulul Islam bahwasanya di wala delima lo ambil isi
Dikerok, dimakan isi, sudah itu kuli itu dibuat tangkai bisa jadi payung. Kenapa kau dang je? Hah? Lepas nak nengok, dan nak nengok pun lah. Hah? Pon nak tonton nengok labu Cina, pon meja kau sacik dah. Pon nak nengok? Hah? Sacik kan le 20 kilo. Kan tak ada kawan dah. Jarak Saudi ada. Tak contoh zaman saya tu zaman kini bu. Ya. Sudah nampak keberkahannya. Ya. Batiak. Ha, batiak nah. Itu pasal mana kau ke kanan batiak kan? Di Jabal Firdaus. Masya-Allah. Kau muslimin muslimah. Batiak. Ya kalau boleh sacik kadang ia bisa tu boleh ke. Biasa tu tak boleh sacik tapi boleh kenek ya. Nah, demikian besar-besarnya. Ya, tahu enggak? Kenapa pun nampak dah cuba yang kadang tahu enggak? Pernah nengok tahu enggak sekadang kopi kan? Pakai longan ni ya. Di situ tahu enggak sekadang kopi ke lobby. Padahal padang Sahara tandus. Tapi Allah berjanji, beriman, bertakwa, berkah. Tapi ketika mulai mundur sedikit, selangkah demi selangkah, mulai Allah kurangi keberkahan itu. Dulu harga stabil, tidak berkurang-kurang. Pepsi, Mirinda, Coca-Cola, serialnya kan, siap. Kalau pergi ke Turki dah 1 juta. Coca-Cola minuman kaleng tu di situ 1 rial. Di Turki 1 juta. 1 juta lira. Sekali 1 juta. Kalau 1 juta sekali tolak balik. Nah, kaum muslimin. Jadi barakah. Tapi ketika mundur sedikit mulai harga naik. Betullah kata salah seorang ulama itu, kalau harga-harga mulai naik, berarti nilai kita di sisi Allah mulai turun. Mulai turun. Oleh sebab itu berusahalah menaikkan harga kita di sisi Allah. Nanti harga akan turun. Ikut tak masuk rumus ekonomi di fakultas ekonomi, tak pelajari tentu. Ya, tak akan dipelajari rumus ekonomi. Ekonomi itu kalau kaji awak di ekonomi naik tahu. Kawasan di zaman Orde Baru dahulu, kini sampai tersinggung mungkin ni kan. Zaman Orde Baru dahulu, selama 25 tahun, ekonomi naik 6,5% tahun, 6% setahun, 25 kali 6 berapanya? 25 kali 6. Hah? 50% selama 25 tahun. Kasan utang naik seboleh 1000% untuk menopang kenaikan yang kenek itu. Tapi urusan kau jawab tak kau jawab. Kau jawab menaikkan nilai kita di sisi Allah SWT. Makanya didahulukan oleh Imam Al-Baji nasihat tentang agama. Ketika dulu para penguasa Bani Abbas, Bani Umayyah dan mulai sedikit demi sedikit tidak mementingkan agama, mulai Allah cabut sedikit demi sedikit. Mulai mereka berkalau sesama mereka. Akhirnya berkah pun dicabut. Yang kekayaan-kekayaan itu dilarikan orang. Depan mata awak diambil dia uang ambil. Awak nanam. Cuma bayangkan awak nanam uang non kayu. Kan iya je? Kan jadi itu awak nam punya tanah. Kan tanah awak, tapi di apa? Di sertifikat uang punya. Ya? Apa sebab? Tadi Allah janji. Jelas? Kalau gitu, dong nasihat kan? Insya-Allah. Tak perlu banyak situ-situ di jalan, tak perlu. Harus situ musajid paling banyak. Situ musajid, situ jalan jak situ jalan tu tahu. Ya. Kan tentu situ jalannya. Demo sudah itu nang kono demo do sok jadilah inyo lo kono demo. Samonya berganti tahu.
Kajian itu boleh di absen gini nya nang kono demo kini dulu tukang demonya saya pakai denji nak lo sodo banyak lo di Jakarta dan tahun 91 dulu aben no monang lo nyanan korlap lo iya ya sih nah akini lah kono demo lenya tuh non demo kini esok kono demo bola tidak menyelesaikan masalah. Nabi SAW dulu menyelesaikannya dengan ini, dengan akidah yang kokoh, ibadah yang sahih, muamalah yang bersih, kemudian adab dan akhlak yang tinggi. Berkata beliau, afwan, alamata aku bi amri dinihima wa dunyahuma, dan juga dunia, wala tansa nasibaka minad dunya rahmatullah alaihim. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ini ada para ulama itu juga selalu mendoakan para pendahulu. Kita juga kaum muslimin. Makanya kalau kita baca buku, kita inilah istimewanya yang kadang-kadang tidak kita dapatkan dalam pendidikan kita di sini. Kalau kita baca buku ulama itu selalu diajarkan ketika baca Sahih Bukhari misalnya, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Sangat kontras sekali ketika kita belajar, sering kita ketika baca bukan pakai imam lagi, Bukhari berkata, ini pendapat Bukhari, tidak ada sadang Nabi saja lupa dia untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, paling-paling SAW. Iya kayak Google. Nah, SWT. Ya, kaum muslimin baca subhanallah, subhanahu wa ta'ala, karena setiap antum memuji Allah, Allah memuji kita depan para malaikatnya. Setiap zikir pada Allah, Allah menyebut kita depan para malaikatnya. Setiap yang mendoakan kaum muslimin, Allah berikan setiap muslim, sebanyak setiap muslim kita dapat kebaikan. Kalau 1 juta muslim yang kita doakan, berarti 1 juta kebaikan dengan doa itu. Terus Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Jadi jangan lupa itu. Rahmatullahi alaihim. Ya bunayya, wahai anakku, au yabnayya, wahai kedua anakku, hadakumullah, semoga Allah memberi kamu hidayah. Makanya kalau sabut doang semoga antum dapat hidayah, jembong gitu. Ya, itu doa. Ikut di doa dapat hidayah, kebohongi kecil sosek yang dayannya. Sabin ghafarallahu laka ya dasman, kecil pasiknya dia nanti tak ampun untuk dayan tidak. Doa itu kebaikan, aminkan. Justru antum menolak doa kebaikan. Ya, memang ada pembahasan ini oleh para ulama. Ya, kalau seandainya yang didoakan itu tidak suka didoakan semoga dapat hidayah, sebaiknya jangan, betul. Tapi antum jangan yang masuk yang tidak suka itu. Jangan masuk yang tidak suka itu. Masa didoakan hidayah tidak suka? Makanya tertutup pintu hidayah. Yang orang kelam terus, dah terang-terang kelam lagi, hampir-hampir dapat lepas lagi. Contoh nyanyi, gotu lope, gotu nyangkui, leo nyanyi nah, leo nyanyi desa, tentu nyanyinya, ya, bium pandai, di ayu, setiap gotu lope, apa dia sebab? Tegang terlalu capek tegang, harusnya dikasih dulu, betali dulu, ditegang deh sudah itu boh, jelas sampai nyangkut, itulah, itu ngaji tanturan apa di wanur, jadi tidak jauh pangono ngaji lah, tapi kalau mungkin jalur agak lainnya,
Tapi kalau nyanyi, kalau modern nyanyi siap-siap je lah dan minta ikan ke tuan-tuan. Ya, tak apa ngono lah. Dia saya tu lah. Tapi kalau ngaji lain, ngaji itu ngono tau gitu. Banyak-banyak dah pen. Gogo, tentu gogonya. Enggak. Itu orang mana? Hah? Wangko nak tentu gogo? Ya Allah ya Rabbi. Ada ya sekarang? Enggak. Gogo. Apa Indonesia gogo? Gego. Jadi kaum muslimin dan muslimat pangono jo. Cuman kodok dapat tilan. Wak dak ajan di tilan. Pas bangkit kono ya berkaram dia. Allah musta'an. Dah benar cuy jadi tilan tu tujuh kan ada antonnya. Hah? Ini bolang banyak sang sampan bonu itu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadakum Allah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu berdua. Wa arsyadakuma, dan membimbing kamu berdua. Wa waffaqahuma, memberikan taufik kepada kamu berdua. Apa makna taufik? Tasdid, yaitu selalu dibimbing pada yang benar. Jadi kalau seseorang yang selalu benar ucapannya, benar lakunya, benar akhlaknya, muwaffaq. Bahkan buat umat batua muwaffaq, buat musaji ramai muwaffaq, ujian setawi lulus muwaffaq. Jadi taufik diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa asamakuma, dan semoga Allah melindungi kalian berdua. Wa tafaddala alaikuma, masyaallah, bertubi-tubi doa untuk keduanya kebaikan, dan semoga Allah melimpahkan karunia kepada kamu berdua. Apa? Bi khairid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Bukan ninggalkan dunia, jangan salah paham. Ya dunia, ya buat pola ninggal. Kalau orang ninggal lah mati tu lah. Kalau mati tak ada amal lagi. Jadi semasa di dunia ini kebaikan dunia dan akhirat. Tapi dahulukan agama. Sebab agama itu memang harus kita. Kalau dunia tidak kita pun Allah sudah siapkan. Selama masih hidup ada rezeki. Ya malik aja ngemis ni. Ya kalau malik aja ngemis. Rajin pun aja zogi kene. Tak juga banyak dapat. Oh, dek modalan kene ustaznya. Bisa pinjam modalnya. Adalah tak ada bisa ambil modal, dia utang lah banyak tu, dia modal banyak aja. Gara-gara modal banyak utang banyak. Enggak, belum rezeki kita di situ. Tetapi tak boleh berhenti, teruskan. Ada peluang, ambil lagi. Kan ada namanya berani gagal. Kau tidak sekali coba langsung kuyu sudah itu tidak bisa. Ya, kalau nak berhasil harus selalu mencoba. Ya, orang-orang yang berhasil dalam dunia itu tidak sedikit mengalami kegagalan. Ada yang sampai 9 kali gagal. Bahkan ada yang ratusan kali gagal. Kalau tuan-tuan nak tahu, ini lampu yang kita nikmati ini, siapa penembus? Acu Thomas. Tak pas saja. Acu Thomas Alva Edison. Tak tamat SD. Tak bisa dia di SD mengikuti pelajaran. Ini tak apa. Nyakal lebih tinggi pada pelajaran tu. Tak masuk. Inyo nak pelajari tentang listrik. Tu dia aja balonku ada 5. Tak mau masuk. Inyo nak mapal Quran. Dia aja. Apa namanya? Apa cik lah? Indung telur. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah habis masuk tu balonku ada 5. Sekarang rukun Islam ada 5. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini penelitian ke 600 kali. Timnya bilang kita sudah banyak gagal tuan katanya. Dia bilang tidak, kita belum gagal. Justru kita sudah menemukan 700 jalan yang bila orang lain nak meneliti ini tidak perlu lagi melakukan. Kita sudah selesaikan 700 rumus. Baru berhasil di atas 1000 kali uji coba. Masya Allah. Makanya masalah dunia ini untuk yang sabar,
untuk yang tulus. Siapa yang sabar panjang nafas sampai ke ujung. Kalau awak 2 kali tabakau lu mata gede itu kan wanti ngaji kena buat lainnya cak lu orang lain ini itu ratusan kali uji coba kaum muslimin muslimat dia waktu itu. Akhirnya awak dapat menikmati kan, dapat awak ngaji dia. Cuma itulah inyon tak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Akhirnya tidak berguna baginya. Tidak berguna baginya. Apa sebab? Tidak terdaftar di aplikasi. Sehingga di sektor-sektor tidak masuk dalam rekening. Apa sebab? Aplikasi Anda belum selesai, tertunda. Makanya besok di hari kiamat wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Besok kami datangkan seluruh yang mereka amalkan di depan matanya, tapi seperti debu diterbangkan angin. Makanya kita kaum muslimin juga harus sebesar apapun amal, kalau di dalamnya ada syirik, di dalamnya ada riya, maka seperti debu yang diterbangkan angin. Maka benahi selalu niat kita, benahi selalu keikhlasan kita, karena ini yang selalu diganggu dan mudah dimainkan oleh syaitanur rajim. Banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah daripadanya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, wa waqakuma mahzurahuma birahmatihi. Semoga Allah juga melindungi kalian dari hal-hal yang harus hati-hati kita dari urusan dunia. Sebab kalau tidak dilindungi Allah, kaum muslimin yang berilmu pun, kata orang Malaysia, tewas dibuatnya. Artinya berguguran karena fitnah dunia ini. Jadi tanpa iman yang kokoh, walaupun berilmu, kita terpeleset. Berapa banyak? Ini mohon maaf saudara-saudara kita yang terlibat narkoba. Tidak ada yang tidak tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Semuanya tahu. Saudara-saudara kita yang masih menempelkan apa namanya nih? Hah? Hah? Apa nama? Yang masih menempelkan itu, tidak ada yang tidak tahu bahwa itu berbahaya. Yang kurang apa? Azamnya saja. Azamnya saja, mengikutinya. Kan ditulis besar-besar itu. Apa bunyinya? Titik-titik dapat membunuhmu. Semua tahu, baca. Tanya ke dokter iyo nya, tapi dokter oto jumanya. Badannya lah gopuk jadi nak nguinnya. Itu subuhat itu. Itu subuhat. Dah jelas dari seluruh sisi. Sisi ekonomi pun rugi negara gara-gara itu. Yang untung produsennya, negara rugi. Pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya obat yang harus dialokasikan. Jangankan di sini, di Arab Saudi yang kaya, mereka juga rugi besar, tidak kurang dari 6 miliar dolar per tahun biaya pengobatan Tuhan 10 cm. 6 miliar dolar apa itu? Itu dulu, dulu. Ya dulu syekh-syekh masih lantang untuk menyuarakan menyuarakan jangan merokok itu. Kalau sekarang agak terhalang-halang sedikit oleh, karena mungkin banyak yang sudah menyukainya. Nasallallahu salamatan afiyah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, semoga Allah melindungi kalian berdua dari mahzurihima, dari yang tidak boleh dilakukan baik dalam agama maupun dalam urusan dunia. Sebab dalam agama juga ada hal-hal yang dilarang, lalu kita karena syubhat melakukannya. Semoga Allah lindungi kalian daripada hal tersebut dengan rahmatnya. Sebagaimana selamat di akhirat masuk surga dengan rahmat Allah, selamat di dunia juga dengan rahmat Allah, bukan dengan kehebatan kita. Fir'aun hebat, terlaknat. Pendahulunya iblis hebat, terlaknat. Iblis itu bukan orang kelene-kelene, itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Beribu tahun dia beribadah di langit, di surga.
gara-gara dia tidak taat, hilang semuanya, hancur lebur sampai dia terlaknat, dilaknat turun ke sini, satompek lo Jawa tu salah. Jadi awak diletakkan ibarat masuk penjauh saruangan ya induk kowo. Antum tak tahu lagi induk kowo ya? Ya Allah, kasihan antum lambat lahir. Induk kowonya. Ya. Gimana lagi? Oleh sebab itu harus pandai-pandai dalam menghadapinya. Karena iblis itu sebenarnya sangat lemah kalau kita azamnya kuat. Adam kenapa kalah? Allah katakan walam najid lahu azma. Karena tekadnya Adam lemah. Apa pasal? Mau dapat mainan. Tentu mainannya Siti Hawa. Lama seorang ni tu takon ngani lah kawannya. Akhirnya diciptakan Allah kawan. Ala memang dia itu. Akhirnya lupa diutau-utau mainan lu deh. Akhirnya terpengaruhlah Adam alaihissalam menurut sebagian kisah. Ya, menurut sebagian kisah. Tapi yang jelas Al-Quran membahasakan fadallahuma bighurur. Syaitan itu yang merayu keduanya dengan tipu dayanya. Masya Allah. Ala adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau tak kalian berdua aku tunjukkan pohon abadi? Allah, namanya pohon abadi. Tentu tertarik kita. Tidak tertarik dah? Ya, buat amalan antum masuk surga Firdaus langsung. Tidak masuk Jabal Firdaus, tidak masuk surga Firdaus. Buat amalan tidak tertarik? Tertarik tidak? Padahal Adam sudah punya ilmu tuh. Bagaimana kita yang tidak punya ilmu sama sekali, tidak ngaji, wirid adanya tapi tidak ngaji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, subuhan disampaikan oleh orang hebat. Iblis hebat kan? Hebat. Nah, perlu azam yang kuat untuk menghadapi yang tadi, karena dia sama-sama turun ke sini, dia ke bumi juga. Apa rendak ke Pluto sodianya kah? Apa namanya planet yang paling jauh? Pluto sama sah? Iya sih. Enggak salah kah? Enggak Plato. Apa besok Plato itu Pluto? Plato pemikir ya. Kalau Pluto planet yang paling jauh. Ada profesor. Planet yang paling jauh. Pluto ya? So dia letaknya di situ, Allah Ta'ala sedia aman maksudnya. Tapi enggak. Allah punya hikmah untuk menguji kita supaya jangan sampai kita terlibat di antara yang terlarang baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Nah, innakuma lamma balagtumal hadd alladhi qaruba fihi ta'ayyunul furudi alaikuma, sesungguhnya kalian berdua apabila sampai masanya balik, di saat kalian mesti melaksanakan kewajiban-kewajiban syar'i. Berarti waktu itu beliau belum balik anaknya. Bukan beliaunya, beliau udah balik lah. Udah dua anaknya. Masa belum balik? Nah, anaknya belum balik waktu itu. Atau sudah mulai balik. Qad balag, afwan. Dekat masa wajibnya kalian melaksanakan perintah-perintah syar'i. Wa tawajjahat taklifu ilaikuma, sehingga kalian berdua menjadi orang mukallaf. Wa tahaqqaqtu annakuma qad balagtuma hadda man yafhamul wa'z, dan saya sudah memastikan kalian sudah sampai pada umur yang dengannya kalian paham nasihat. Kalian paham nasihat, karena kalau masih anak-anak kecil kan belum paham dia. Tapi kalau sudah umur balik, udah mulai mesti paham. Nah, wa yatabayyanu rusydu, afwan, wa
wa tahaqanakum qad balagtum hadda man yafhamul wa'd wa yatabayyana ar-rusydu, terlihat kalian sudah cerdas, wa yasluhu li ta'limi wal ilm, dan sudah pantas untuk menerima pelajaran dan ilmu. Lazimani, saat itu wajib bagi ayah, an uqaddima ilaikuma wasiyati, untuk mempersembahkan kepada kalian berdua wasiat saya. Tertulis, makanya sampai ke kita, dituliskannya dan sampai kepada kita. Semoga Allah membalasnya dan kita pun mengambil manfaat daripadanya. Wa uzhira lakum nasihati, dan ayah tengokkan ke kalian bagaimana ketulusan ayah dalam nasihat ini. Makhafata an takhtarimani maniyah, karena ayah takut ajal itu datang tiba-tiba. Saya tiba-tiba wafat, kalian belum sempat saya berikan nasihat dan wasiat. Walam ablugh mubasharata ta'limikuma, padahal saya belum bisa mengajar kalian secara langsung, karena ayahnya termasuk orang sibuk juga, jadi qadhi, ya, jadi qadil qudat, jaksa agung, mahkamah agungnya. Jadi bukan jabatan qadhi maksudnya qadhi kampung, enggak, bukan ya tentunya. Sampai qadhi kan tabayang tukang nikah, bukan. Mahkamah agung. Jadi seluruh hakim di seluruh negeri Islam itu diangkat atas SK-nya beliau. Sampai hakim Madinah, Makkah, Mesir, Irak, Basrah, Kufah, semuanya atas SK Imam Al-Baji. Oh kini mau joleh, tadi tak joleh sendiri. Asal penyuluh aja. Makanya perlu mukaddimah sono tadi itu. Cuman kalau mukaddimah lah ambil lo sampai ke situ. Nah, jadi maksudnya beliau adalah qadhi al-qudat, yaitu mahkamah agung lah sekarang. Ya, sehingga seluruh pengangkatannya dari beliau. Nah, godang enggak? Sibuk enggak? Hah? Jadi itulah ujian untuk ulama. Jadi nampak dan harus dia nulis sudah. Tapi gini tidak nulis. Ada rekamannya kan? Nah, sampai ada aja sampai dia sama apa? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa tadbirakuma, dan belum juga langsung bisa mengurus urusan kalian secara langsung. Wa irsyadikuma wa tafhimikuma, memberikan pengajaran dan petunjuk, arahan, dan memberikan kalian pemahaman. Fa in ansa Allah taala fil ajal, andainya Allah masih panjangkan lagi masa datangnya ajal, panjang umur, fasayatakarrar an-nushu wat ta'lim wal irsyad wat tafhim, insyaallah akan saya ulang-ulang kembali, ya, untuk memberikan nasihat, wat ta'lim akan berikan pengajaran, wal irsyad bimbingan, wat tafhim untuk memberikan pemahaman. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu, segala taufik untukku hanya dari Allah, tidak lain, kepadanya aku bertawakal. Subhanallah, ini selalu mengaitkannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, karena memang tidak ada yang bermanfaat ilmu kecuali dengan izin Allah, tidak bermanfaat nasihat kecuali dengan izin Allah, tidak masuk nasihat kecuali dengan izin Allah SWT, dan tak dilaksanakan kecuali dengan takut kepada Allah. Ma'asyarul kiram, makanya selalu dia katakan alaihi tawakkaltu, saya ingin tawakal. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, karena kepadanya lah mesti bertawakal seluruh orang yang bertawakal. Biyadihi qulubukuma wa nawasikuma, di tangannya lah hati kalian berdua, wa nawasikuma, dan ubun-ubun kalian berdua. Nanti akan ditanya isi hati, wa husilama bisudur, ya. Kemudian wa yu'khadh bin nawasi wal aqdam, apa ayatnya? Wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam,
ketika diambil ubun-ubun dan kaki-kaki dilemparkan ke neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Dan di tangannya lah, di tangan Allah SWT hati kalian, karena hati itu biyadir rahman. Allah SWT, Nabi katakan, inna quluba bani adam baina usbu'in min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hatinya anak Adam itu antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan seperti apa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kita berdoa dalam sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk taat kepadamu. Itu doa dari Nabi SAW yang dibacanya dalam sujudnya, khususnya di salat malam. Taib, wa in hala baini wa baina zalika ma atawaqqa'uhu wa adhunnu min iqtirabil ajali wa inqita'il amal. Andainya terhalang antaraku dan nasihat tersebut, artinya tidak sempat lagi nanti berikan pengajaran, nasihat dan sebagainya, yaitu sesuatu yang saya yakini akan datangnya, yaitu dekatnya ajal dan habisnya asa. Ya, kalau habis ajal tentu tidak ada lagi asa, tidak ada lagi angan-angan, habis, tamat. Fafima arsumuhu min wasiyati, maka apa yang aku coretkan di sini, yang aku torehkan dari nasihatku ini, wa ubayyinuhu min nasihati, yang aku jelaskan dalam nasihatku, ma in amiltuma bihi tabattuma ala minhajis salafis salih. Kalian berdua akan kokoh di atas manhajnya as-salafus salih. Kenapa dengan as-salafus salih? Ya, as-salaf itu adalah para sahabat yang dididik langsung oleh Nabi SAW, dan generasi yang direkomendasikan oleh Rabbul Alamin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Dan karena rekomendasi itulah Nabi jadikan mereka sebagai, Allah jadikan mereka sebagai pedoman utama kita. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Alhamdulillah, terbuktilah dalam sejarah tak satu pun sahabat terlibat dalam aliran sesat. Mulai dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai sahabat terakhir yang wafat di Makkah, yaitu Abu Wathil Al-Laythi, yaitu sahabat yang paling terakhir wafat dari seluruhnya, wafat tahun 113 Hijriah. Persis kata Nabi SAW, bahwa Nabi di akhir-akhir hayatnya berkata, 100 tahun setelah ini tak satu pun yang bernapas hari ini tinggal di atas permukaan bumi. Jadi yang hidup di masa Nabi SAW setelah 100 tahun habis sudah, tinggal lagi para tabi'in. Dan sampai demikian tak satu pun sahabat terlibat masuk aliran sesat, sekalipun aliran-aliran itu sudah dampak dan terlihat di masa sahabat masih hidup, tapi sahabat tak masuk. Oleh sebab itulah makanya para ulama kita, khususnya al-mutaqaddimin dan yang mengikuti mereka dari kalangan al-mu'taakhirin, menyuruh kita untuk mengikuti minhajus salafi as-salih, yaitu sahabat Nabi. Masa kita tidak mau ikut sahabat? Tidak mau? Tidak mau ikut sahabat? Alhamdulillah, mengikuti mereka. Nah, sabattuma ala minhajis salafis salih wa fuztuma bil muttajarir rabih. Kalau demikian kamu nanti beruntung mendapatkan perdagangan yang tak pernah rugi. Karena mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa niltuma khairad dunya wal akhirah.
kalian akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Wa astaudiullaha dinakum wa dinakum, dan saya pun nyaman meninggalkan kalian, ya, meninggalkan kalian kepada Allah dalam urusan agama dan dunia kalian. Karena apa? Ayah sudah berikan, bukakan jalannya. Nah, wa astahfizuhu ma'asyakuma, kepada Allah saya minta menjaga kehidupan kalian, makan kalian. Karena Allah yang mengatakan itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada binatang melata di dunia kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Nah, wa ma adakuma, demikian pula kepadanya ayah serahkan bagaimana kalian kembali nanti di akhirat. Allah juga yang memeliharanya. Wa ufawwidhu ilaihi jami' ahwalikuma, dan kepada Allah ayah serahkan seluruh kondisi dan keadaan kalian. Wa huwa hasbi fikuma wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk menjaga kalian bagi saya, dan Allah sebaik-baik yang mengurus hambanya. Subhanallah. Wa tamatkan malam kan? Kalau tengok wajah dah. Oleh sebab itu cukuplah sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab dalam 5 menit silakan. Tapi kalau sampai setengah jam jawab, tidak usah ditanyakan. Isuklah sudah baca kitab senang. Hah? Dan terjemang tadi mana? Lah ada terjemahan tadi. Tolong nak. Salin buat teksnya. Baik. Jadi terima kasih, usulan yang bagus diterjemahkan. Ya, sono lah kalau kamu tonton kreatif sono. Lihat ada terjemahan, rekamannya ada semuanya dari pelajaran dulu dan sekarang. Cuma aman enggak sih kamu? Kan tinggal menyalin tuh. Dan baca teksnya salin. Sudah itu selesai tengok keadaan. Nanti kalau ada yang salah dibaiki. Kalau kurang ditambah, nambah lebih dibuang. Dulu Imam Malik macam itu juga dulunya dicatat dia muai. Sudah itu jadi buku tengok ke Syekh. Lalu Syekh ACC jadi buku Imam Malik. Lamun sabu enang kamu sampai jalan. Bahkan lah dan coba dulu di kampus, ya ada kampus berserang rekaman, tolong tulis niko di transkrip ke dalam bentuk ditulisan. Kalau tuan-tuan rental bapu sehalaman, anggap misal 2.000 sehalaman, Ustaz Bayu sampai ibu. Alhamdulillah, tidak ada, nyalai 10 kan, dan selesai dari sarangnya. Yang lain hilang, cikam lah biju. Nyalah, cikam lah tatur. Cikam tahu ya. Arbun, panjarnya lah babai. Ya. Alhamdulillah tidak ada yang selesai. Karena lepas pilihan yang hebat-hebat dunia di antara mahasiswa-mahasiswi itu. Alhamdulillah seorang selesai. Alhamdulillah jazakallah khairan. Yang lain-lain tidak sudah. Tapi lah halal sudah. Jadi seolah tidak apa. Lah halal sudah. Nah, siapa yang bisa? Nanti dia juga, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah dan usaha nanti. InsyaAllah. Lah ada yang terjemahkan? Ala ada saja. Tidak. Nah, tolong balik dia Ustaz. Iya, siapa yang terjemahkan? Tunjukkan ke beliau. Nah, tunjuk ke beliau. Jazakallah khairan. Anda enggak tahu. Nah, kalau berarti lah selesai tidak perlu lihat. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu apa tuh? Di Baghdad. Nah. Alhamdulillah. Islah godang diantau. Godang di perantau. Alhamdulillah. Nya nak pergi kat kubunya lah tu. Nah. Subhanallah. Di Baghdad tu. Alhamdulillah.
Kalau nak pay bodan pay. Ada bitinya? Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmatullah di Baghdad tuh. Jadi qadim pernah beliau diangkat, diberhentikan, diangkat lagi, diberhentikan, diangkat lagi. Ya, begitulah politik itu. Ganti pemimpin, ganti kebijakan, itu biasa. Nah, ya kadang-kadang karena itu jabatan politis, maka akhirnya terpaksa dipolitisir juga oleh sebagian pemimpin. Kok ndak perlu awak kan misal kan, nah, akhirnya diganti. Tapi akhirnya beliau diangkat juga sampai tidak kurang dari 20 tahun jadi ketua Mahkamah Agung. Dan seluruh orang yang bersih hatinya, tentunya para ulama, memuji jabatan beliau semasa beliau menjabat. Masya Allah, bersinar kantornya, itu artinya penuh dengan keadilan. Bukan berarti yang lain tidak, yang salah paham yang lain tidak, tapi orang merasa di masa beliau adalah masa keemasan di antara masa-masa keemasan keadilan. Wallahu musta'an. Itulah taufik dari Allah SWT, sehingga namanya harum sepanjang masa. Tulisannya masih banyak. Ini kan yang kecil saja. Tulisan beliau ada At-Ta'dil wa Tajrih, ada kitab Syarah Al-Muwatta Imam Malik, ada kitab Fiqih Maliki, dan ada kitab Al-Ahkam. Banyak kitabnya. Kalau dibuat mukaddimah atau disampaikan mukaddimahnya, nanti banyak tentang kehidupan Imam Al-Baji, bagaimana ulama mengakui reputasinya. Tapi karena saya berbaik sangka tentu tidak tahu semua, makanya saya langsung ke isi. Apalagi kita hanya sekali sebulan. Sekali sebulan. Itu syarat tuh banyak dipangkas. Kalau syarat-syarat aslinya sahabat-sahabat biasa sekali pertemuan. Ikut dia sekali sebulan. Alhamdulillah. Tentu menyesuaikan. Ya, tentu menyesuaikan. Mudah-mudahan copek tamat bisa diulang balik. Bisa diulang sampai open. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.